Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Billy Duan mendengar dan melihat percakapan antara Lee Moon-ji dan ibunya tentang kamar yang akan Lee Moon-ji gunakan. Billy Duan dari balik pintu mengatakan bahwa itu adalah kamar terbaik. Tentu Lee Moon-ji akan menyadarinya seiring berjalannya waktu. Nyonya Billy melihat ke arah luar dan tersenyum pada Billy Duan. Sedangkan Billy Duan hanya tersenyum mengangguk dan berterima kasih tanpa suara. Melihat keduanya tertawa, Billy Duan bergumam, "Jika kau lemah, keluarga bisa menjadi beban dan kelemahan. Tapi ia tahu jika keluarga akan menjadi kekuatan bagi mereka yang kuat." Keluarganya bertambah besar mulai sekarang, dan kekuatannya juga demikian. Ia akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan demi keluarga besarnya. Berpindah di kediaman keluarga Song. Di dalam sebuah ruangan, terlihat Song Yujing, pemimpin dari keluarga Song, dan beberapa anggotanya tengah bertemu dengan dua orang lainnya. Mereka terlihat tengah mendiskusikan sesuatu dengan santai dan juga ada sedikit ketegangan. Song Hualin terlihat berjalan mendekat dan duduk di kursi kosong. Ekspresi Song Hualin terlihat tidak begitu senang. Dia hanya menunduk dengan sedikit wajahnya yang masam. Ketika orang-orang tengah berdiskusi, Song Hualin hanya terdiam dan seolah tidak menyimak. Dia berada pada dunianya sendiri. Dia memandang ayahnya yang terlihat sangat antusias dalam diskusinya, menjelaskan berbagai hal pada lawan bicaranya. Song Hualin bergumam, meskipun ada banyak tuntutan yang tidak masuk akal dari Dong Geumjang untuk beberapa hari, bukannya marah atau kesal, ayahnya Song Yujing terlihat tenang dalam memimpin rekonsiliasi. Song Yujing tidak menunjukkan kelelahan sedikit pun di wajahnya. Song Hualin yang seolah merasa bersalah memandang sang ayah bergumam. Jika itu adalah dirinya, mungkin ia telah kehilangan ketenangannya dan marah beberapa kali. Mungkin malah akan lebih parah. Temperamennya tidak sebaik ayahnya Song Yujing. Song Hualin saat itu memilih untuk keluar dari dalam ruangan, dalam diam tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya diskusi itu telah selesai. Sesampainya di luar, dia pada akhirnya bisa menghela napas panjang-panjang. Tidak lama Song Yujing mengikutinya. Dengan tenang Song Yujing menanyakan pada Song Hualin, "Bukankah tadi itu adalah diskusi yang begitu berat?" Song Hualin dengan tahu diri menimpali. Dirinya hanya duduk dan diam saja di sana. Semuanya adalah ayahnya yang melakukannya. Ayahnya telah melakukan pekerjaan yang begitu berat dan semuanya berjalan lancar. Song Hualin tersenyum lembut seolah menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa tertekan dengan pertemuan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia terang-terangan mengatakan bahwa ia bosan dan tidak sanggup dengan pertemuan yang seperti itu? Song Yujing tertawa mengatakan bahwa itu sungguh meyakinkan ada Song Hualin di sisinya yang menemaninya selama diskusi. Song Hualin seolah tidak mengerti apa maksud dari kata-kata Song Yujing. Apakah dirinya membuat ayahnya bersikap tenang selama diskusi atau apa? Namun Song Hualin tidak mengatakannya. Dia hanya terus diam. Song Yujing kemudian melambaikan tangannya sembari meninggalkan Song Hualin mengatakan untuk Song Hualin pergi beristirahat. Song Hualin masih diam saja. Melihat ayahnya yang pergi meninggalkan tempat, dia melihat punggung ayahnya yang lebar menjauh darinya sembari menggendong tangannya. Song Hualin memandangnya dengan penuh perasaan. Ekspresinya berubah ketika dia bergumam bahwa ayahnya sudah bertambah tua sekarang. Bisakah ia benar-benar memimpin keluarga Song seperti apa yang ayahnya lakukan? Pertanyaan itu kini mulai menghantui Song Hualin.
Ia tidak yakin akan apa yang bisa ia lakukan untuk memimpin keluarga Song. Song Hualin terlalu tidak percaya diri dengan apa yang bisa ia lakukan. Tiba-tiba suara pengawal Song Hualin terdengar yang memanggilnya. Pengawal Song Hualin menyampaikan bahwa Tuan Muda Billy Duan telah menunggu Song Hualin sedari tadi. Keterkejutan karena kebahagiaan terlihat dari ekspresi yang Song Hualin tunjukkan. Dia tersenyum cerah ketika menanyakan, apakah Billy Duan benar-benar menunggunya? Song Hualin tanpa dia menyadarinya telah jatuh hati pada Billy Duan. Karena setiap kedatangan Billy Duan, Song Hualin menjadi lebih antusias. Tanpa menunda, Song Hualin bergegas menuju di mana Billy Duan berada. Di tempat lain, terlihat Billy Duan berdiri dengan tenang menunggu kedatangan Song Hualin. Dia berdiri tegak dengan tangan di punggungnya melamun. Lamunannya pecah ketika suara langkah kaki terdengar mendekat padanya. Dia menoleh ke arah suara langkah kaki tersebut dan mendapati itu adalah Song Hualin. Song Hualin yang sepertinya datang dengan terburu-buru hingga napasnya tersengal menanyakan, kapan Billy Duan sampai? Apakah sudah lama menunggu? Tidak hanya napasnya saja yang tersengal, tapi saat ini pipinya merona. Billy Duan masih dengan tenang mengatakan belum lama ini. Billy Duan juga menanyakan kabar Song Hualin. Song Hualin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Bahkan dirinya merasa lebih baik daripada sebelumnya. Ungkapan itu seolah menyiratkan sesuatu. Namun pria adalah pria, nggak pernah peka. Song Hualin meneruskan, bukankah Billy Duan baru saja kembali dari Hubei? Billy Duan membenarkannya, tapi ia harus pergi lagi dalam beberapa hari ke depan. Song Hualin terlihat terkejut dengan kabar yang tiba-tiba itu. Dia mengatakan bahwa Billy Duan sangat sibuk. Raut wajah Song Hualin melembut, menunduk dan menghela napas panjang. Dia terlihat masih terus khawatir bergumam. Ia berpikir bahwa Billy Duan akan tinggal lama setelah berpergian lebih dari 1 bulan. Tapi dia akan pergi lagi karena banyak pekerjaan yang harus Billy Duan lakukan. Tiba-tiba saja Song Hualin terkejut. Dia terbelalak sendiri dengan perasaannya. Dia penuh tanya, apakah ia baru saja merasa sedih mendengar bahwa Billy Duan akan pergi lagi setelah kembali? Mengapa dirinya menjadi seperti itu? Apakah ada alasan khusus ia menjadi seperti itu? Billy Duan yang melihat keterkejutan dari Song Hualin merasa heran menanyakan mengapa. Apakah ada sesuatu yang salah? Song Hualin meninggalkan pemikirannya menimpali dengan topik yang lain. Menurutnya, Billy Duan terlihat berubah setiap kali ia melihatnya. Setiap pertemuan pasti ada perubahan dalam diri Billy Duan. Billy Duan dengan tenang menanyakan benarkah? Apa yang berubah darinya? Dan bagaimana? Dengan rona dan malu-malu, Song Hualin mengatakan bahwa ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Song Hualin membuang pandangannya ke sisi lain. Dia tidak berani menatap mata Billy Duan. Karena setiap kali dia menatap mata Billy Duan, ada getaran aneh di hatinya. Dia bergumam. Sejujurnya, ia benar-benar tertarik pada Billy Duan. Dengan perlahan dia mencuri pandang pada Billy Duan meneruskan gumamannya. Ia begitu bahagia ketika mendengar bahwa Billy Duan telah datang mengunjunginya. Dan hanya dengan melihat wajahnya, membuat semua kelelahan yang ia dapatkan dari pertemuan menghilang sepenuhnya. Song Hualin memainkan kedua jari telunjuknya meneruskan. Namun ia tidak mau mengungkapkan perasaannya itu. Dia adalah orang yang menginginkan pertunangan mereka dibatalkan. Jadi ia tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa perasaannya terlalu berubah sekarang. Kebingungan melanda hati Song Hualin. Dia benar-benar tidak bisa mengungkapkan bahwa dia telah berubah pikiran dan ingin meneruskan pertunangan mereka hingga jenjang yang lebih serius. Melihat kebingungan dan lelah pada Song Hualin, Billy Duan menanyakan, apakah Song Hualin baik-baik saja? Dia terlihat sangat kelelahan. Song Hualin akhirnya tersadar dari lamunannya. Dengan senyuman canggung dia menimpali. Ia telah belajar beberapa urusan tentang keluarga Song akhir-akhir ini. Jadi ada banyak hal yang harus ia ingat. Billy Duan menimpali ia mengerti. Pasti itu sungguh melelahkan. Yang kemudian, Billy Duan dengan tersenyum mengatakan rasa terima kasihnya telah mengunjungi ibunya selama ia tidak ada di rumah. Ibunya begitu bahagia dengan adanya Song Hualin yang selalu menemaninya.
Song Hualin dengan senyuman malu menimpali bahwa Billy Duan tidak perlu berterima kasih. Ia hanya melakukan apa yang perlu ia lakukan. Keduanya saling pandang dan tersenyum. Billy Duan memandang Song Hualin dengan tatapan sayu dan lembut. Mendapatkan tatapan itu membuat Song Hualin tidak tahan dan pada akhirnya menunduk. Song Hualin saat itu mengajak untuk Billy Duan minum bersama. Billy Duan terkejut menanyakan, "Bukankah Song Hualin tidak minum?" Tentu saja Billy Duan menanyakan itu, karena setelah dia berinkarnasi ke dalam tubuh Billy Duan, dia belum pernah melihat Song Hualin minum. Song Hualin dengan senyuman mengatakan, alih-alih minuman enak, ia bahkan bisa oleng hanya dengan atmosfer. Sebaiknya mereka segera pergi dan ia akan membayarnya. Billy Duan terkejut mendengarnya. Dia tidak tahu mengapa Song Hualin melakukan itu, dan bahkan dia yang mengajaknya. Namun Billy Duan tidak bisa menolak begitu saja, yang pada akhirnya dia mengikuti kemana Song Hualin membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah kedai yang terlihat begitu mewah. Song Hualin yang memimpin di depan, sedangkan Billy Duan yang di belakang tengah terkejut. Dia tidak bisa tidak memuji tempat itu. Di dalam ruangan terlihat begitu luas, ornamennya mewah dan kumpulan penari yang diiringi oleh musik. Mereka terus berjalan menuju meja yang akan mereka gunakan. Penari mengenakan pakaian seragam dan baris dengan anggun. Pemusik yang memukul musiknya dengan indah. Itu membuat Billy Duan terkesan. Dia bergumam, "Itu sungguh mewah. Apakah mereka akan benar-benar minum di sana?" Billy Duan melihat ke sana kemari seolah itu adalah pertama kali baginya memasuki tempat seperti itu. Melihat reaksi Billy Duan yang seperti itu, membuat Song Hualin bertanya heran. Mengapa Billy Duan bertingkah seolah itu adalah pertama kalinya dia memasuki tempat ini? Billy Duan dengan polos mengatakan bahwa itu memang yang pertama kali baginya memasuki tempat seperti ini. Song Hualin tersenyum dan hanya menghela napas menanyakan, apakah Billy Duan mengatakan pertama kali? Tentu saja Song Hualin tidak percaya dengan kata-kata Billy Duan. Billy Duan masih dengan kukuh mengatakan bahwa itu adalah pertama kali baginya. Yang pada akhirnya Song Hualin mengatakan, ia tahu bahwa Billy Duan sering mendatangi tempat itu dan ditemani oleh beberapa gadis. Mendengar fakta itu, Billy Duan tidak bisa mengatakan apapun. Dia terdiam dengan kaku dan khawatir. Mereka terus berjalan menuju tempat mereka. Di sepanjang jalan, Billy Duan melihat ke arah penari bergumam. Tidak mungkin ada yang percaya bahwa yang datang ke tempat itu adalah Billy Duan, bukan dirinya. Dan tidak mungkin Billy Duan tidak akan datang ke tempat seperti itu. Tidak lama mereka telah sampai di salah satu pintu masuk ruangan. Seorang pelayan mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk. Billy Duan masih dengan khawatir duduk di kursi di depan Song Hualin. Billy Duan mengatakan, mempertimbangkan Song Hualin membawanya ke sana, ke tempat yang begitu mewah itu, sepertinya itu bukan pertama kali Song Hualin berada di tempat ini. Song Hualin menjelaskan, dulu ia mendengar bahwa Billy Duan sering mengunjungi tempat mewah ini untuk minum, dan pada akhirnya ia datang karena penasaran. Tempat seperti apa yang Billy Duan sering kunjungi ini? Ia penasaran mengapa Billy Duan mengunjunginya begitu sering. Billy Duan tertawa canggung. Dia tidak bisa mengatakan apapun, karena bukan dirinya Tian Hengji, tapi Billy Duan yang melakukannya. Tapi Billy Duan sudah tiada, hanya dirinya Tian Hengji yang menggantikannya. Jadi, mau tidak mau, ia harus menanggung semua apa yang telah Billy Duan lakukan di masa lalu. Selagi makanan dibuat, musik terus dimainkan dan penari terus bergerak sesuai dengan rima dan harmonis. Beberapa saat berlalu, makanan pada akhirnya tersaji di meja mereka. Ada berbagai pilihan yang mereka dapat makan. Walau begitu, mereka tidak segera menyantapnya. Song Hualin melihat ke arah para penari dan tersenyum lembut. Dia kemudian mengatakan, melihat seseorang menari dengan begitu baik, membuatnya merasa iri. Bagaimana mereka bisa menari dengan begitu baik? Billy Duan menimpali. Sepertinya Song Hualin juga bisa menari dengan baik. Song Hualin segera melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya mengatakan tidak. Dia hanya akan terlihat seperti sumpit yang kaku ketika menari. Wajahnya memerah menahan malu ketika mengatakannya. Melihat hal itu, membuat Billy Duan tertawa terbahak-bahak untuk sesaat.
Song Hualin kemudian mengubah topik pembicaraan mengatakan, ia mengatakan pada biduan sebelumnya bahwa ia akhir-akhir ini mempelajari urusan tentang keluarga Song. Itu sangat amat menyulitkan melebihi ekspektasinya. Biduan tersenyum menimpali bahwa ia merasakan hal yang sama seperti yang Song Hualin rasakan. Song Hualin mengatakan dengan sedikit kesal, masalah mereka sama sekali berbeda, dan juga faktanya Biduan menangani dengan baik. Biduan mengatakan, benarkah? Tapi selama ini ia merasa begitu kesulitan menangani semua masalah keluarga Billy-nya. Song Hualin mengatakan bahwa sejujurnya swordsmanship yang Biduan telah bangun menjadi inspirasi untuknya. Melihat Biduan menciptakan dan membangun swordsmanship-nya sendiri, membuatnya ingin melakukan hal yang sama, tapi ia belum benar-benar bisa memulainya, dan itu menjadi lebih sulit baginya. Song Hualin menenggak secangkir minumannya dalam sekali teguh. Biduan mencoba menghibur Song Hualin mengatakan, selama Song Hualin tetap teguh melakukannya, Song Hualin akan terbiasa, dan pada akhirnya Song Hualin akan dapat melakukannya. Song Hualin tersenyum menanyakan benarkah begitu? Biduan mengangguk tanda persetujuan. Biduan menyodorkan secangkir minuman lagi pada Song Hualin mengatakan, sebaiknya mereka bekerja keras bersama. Senyuman Biduan menawan membuat Song Hualin sekali lagi merasakan perasaan yang tidak biasa. Wajahnya terus merona. Dia terus mencoba menyembunyikan perasaannya, menerima cangkir dari Biduan dengan senyuman lembut mengatakan, mereka akan bekerja keras bersama. Keduanya membenturkan lembut cangkir mereka, tanda bahwa hubungan mereka menjadi semakin dalam. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Return as the Heavenly Demon part ke-29. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.